Morning guys. Morning Nak. Morning. Jadi hari ini gue bersama dengan Ina nih, editor gue ya, untuk belajar public speaking. Dan hari ini topiknya kita akan bahas tentang tren sosial media di tahun 2025. Jadi tentunya apapun trennya, tetap aja kita membutuhkan kemampuan public speaking untuk bisa ngomong depan kamera. Ya nggak, Nak? Betul, Pak. Betul ya? Iya. Udah tahu belum sebelumnya? Belum. Tren public speaking, tren sosial media 2025 Pak? Belum tahu, Pak. Belum ya? Nah oke, jadi karena video ini biar nggak kepanjangan, ya harapan gue ini cuman ya maksimal 20 menit. So kita langsung mulai aja ya, siap ya? Jadi ini pengetahuan juga nih, biar yang saya bagikan ke Ina jadi kebayang. Jadi kalaupun nanti ngedit caption, ataupun ngedit video, jadi jangan yang jegar-jegur lagi. lebih yang apa namanya, smooth aja, yang natural ya. So berkaitan sama tren yang pertama tadi yang gue bilang, ya tadi saya bilang lah, konten simple, low effort akan lebih performing, katanya begitu ya. For us, that's really good ya, karena saya simple, capek-capek ngedit kayak jar, wah ribet. Jadi kalau mau bagus sekali ya, mungkin kalau secara channel kita ngomongin ke Kamar Film, pernah lihat nggak Kamar Film? Belum pernah lihat. Jadi itu channel ngomongin dokumenter. Oh. Ya, atau mungkin kayak Ferry Ruandi deh. Tahu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Oke. Nah, jadi kalau channelnya mau bagus sekalian. Tapi kalau edukasi, ranahnya lebih ke yang low effort ya. Tapi tetap aja ya, kita harus memperhatikan lampu, lighting ya. Terus suara juga diperhatikan. Bukan berarti low effort ya jadi jelek itu, gambarnya burik gitu. Jangan ya. Tidak ada ininya. Benar ya. Terus yang kedua adalah negative hooks sama over promising outcome udah nggak works. Jadi kalau teman-teman pernah dengar urusan hooks ya di awal, rahasia kaya dalam sehari, nah itu kan kayak bikin penasaran banget. Terus pantas aja lo miskin, soalnya gimana gitu ya. Ya, soalnya lu belum tahu cara ini, gitu. Terus atau misalnya flexing, cara-cara kayak begitu di tahun 2005 udah nggak relevan karena sudah terlalu banyak. Ya, itu. Yang ketiga adalah kualitas digital produk makin kayak sampah. Ya, mungkin kalau ini mah jarang ini ya, baca e-book atau membeli e-course gitu. Nah, kalau saya ini tukang beli begituan. Ya, jadi itu membuat saya dengan adanya statement tren kayak begini, ngeliat ya, memang kerasa sih. Dulu buku e-book 75.000 ya, itu cukup oke. Apalagi kita juga belinya di Gramedia. Itu penulisnya nggak sembarangan bikin, dia riset dulu, cari tahu dulu, wawancara dulu sumber lain, ya hasilnya jadi bagus. Kalau sekarang karena sudah bisa bikin e-book pakai ChatGPT, jadi gampang. Jadi gampang, ya langsung dijual. Ya hasilnya buku dari ChatGPT ya sama buku beneran harga mungkin sama, tapi ya karena kebanyakan di ChatGPT ya, karena bikinnya gampang kan. Ya udah hasilnya jadi jelek ya. Belum tentu relate sama lapangan gitu. Boleh nggak bikin buku pakai ChatGPT? Boleh nggak? Boleh aja sih, Pak. Boleh ya. Nah, tapi apa yang seharusnya kita improve nih supaya even dari ChatGPT tetap bagus hasilnya? Mungkin ganti pakai style kita gimana kayak gitu. Jadi nggak sama banget dari chat GPT-nya sih. Oh, gitu ya. Oke. Benar. Jadi kalau kita sesuaikan dengan Ina punya pemikiran, jadi kita bisa bikin yang namanya custom profile gitu ya. Jadi kita ajarin chat GPT-nya gaya bahasa kita kayak gimana, terus cara ngomong kita ya, cara komunikasi kita, lama-lama kan dia pakai minta tuh, dan cara nge-reply kita akan sesuai dengan karakter kita gitu. Nah kemudian kita juga harus kuasain prompt-promptnya, nah, itu poinnya. Jadi jangan cuma nanya yang sifatnya terlalu general, tapi kita harus nanya lebih spesifik sehingga hasil jawaban dari ChatGPT juga akan spesifik dan membuat si pembaca itu akan merasa, ih ini buku bagus ya. Habis baca buku nih gue dapet insight harus ngaplikasinya kayak gimana gitu. Action plan-nya jelas, teori-teorinya jelas. Kalau pertanyaan terlalu general, hasil akhirnya ya jadi jelek sih. Jadinya itu yang disebut dengan produk sampah gitu. Oke? Nah, next yang menjadi tren di masa depan adalah long form video dan carousel bakal comeback.
Nah, makanya kita bikin long form nih. Iya betul. Ya, long form video bakal comeback nih. Yang carousel kalau di IG, berarti ya carousel aja sih. Ya. Jadi video-video yang kayak apa, reels terus short di bawah under semenit ya. Kelihatannya Evently masih ada peminatnya. Cuman kalau ngomongin tren ke depan, Evently masih merangkak. Cuman kita sudah tahu bahwa ini kan comeback. Makanya podcast makin banyak. Iya benar. Ya. Podcast banyak. Terus makin niche juga podcast spesialis keuangan, podcast spesialis Gen Z. Tahu kan? Iya tahu. Oh ya, podcast spesialis perencanaan hidup misalnya gitu, podcast tentang motivasi. Udah, mereka nggak akan lari kemana-mana. Iya, kayak kita aja nih ngomonginnya podcastnya public speaking nih. Ya kebetulan sekarang topiknya agak nyambung sama sosmed dan public speaking, ya udah kita bahas aja. Jadi masih nggak lari dari jalur lah, semoga ya. Gitu. Jangan lari-lari. Jangan lari, benar. Capek. Lari-lari. Ya. Next, yang menjadi tren adalah YouTube masih jadi raja. Ya, karena platform long form so far ya the best masih di YouTube, ya IG dan TikTok itu masih belum ada ya gitu. Terus, tapi kita udah bisa baca nih. Tahu nggak kalau di IG itu ada fitur kita bisa bikin video. Tadinya kan kalau Reels 1 menit 30 detik ya. Iya. Sekarang bisa 3 menit. Oh, baru tahu malah ini. Ya, cuman nggak semua kreator sudah dapat aksesnya. Termasuk saya belum nih. Oh, beda-beda, Pak. Beda-beda. Oh, Beda-beda. Tapi untuk YouTube itu mah fix. bisa. Sudah bisa 3 menit. Shortnya. Udah coba belum? Udah, Pak. Udah coba ya? Bisa ya? Tapi IG masih belum bisa. Gitu. Memang beda-beda. TikTok bisa 10 menit. Oh, TikTok 10 menit. Iya, 10 menit Oh. videonya. Baru tahu 10 menit. Ya, cobain aja upload deh 10 menit. Oh, Tapi video panjang. Video yang ini ya. yang 6 menit 16 ya. Oh, Bisa 10 menit ya. oh, Mantap ya. Nah, makanya trennya udah kebaca nih ke arah mana, long form gitu. Cuman kalau menurut saya, kenapa harus long form? Karena long form itu membuat kita sama penonton ya lebih engage juga. Kalau video pendek kan ya orang baru lihat kita sebentar, udah ganti lagi sama orang lain, udah lupa tuh sama kita tuh. oh iya benar. Ya. Jadi namanya kedekatan terjadi karena durasi lebih lama. Dia paham dengan apa yang kita bicarain, terus ya apalagi kalau sering kelihatan dari long formnya, ya udah dia akan subscribe dan kecenderungan dia balik lagi ke channel kita lebih gede Iya benar. ketimbang cuman video pendek gitu. Benar, Pak. Dan jujur saya sih lebih suka video panjang. Banyak. Cuma kemarin-kemarin trennya video pendek terus yang dibikin sama si ini nih, gitu. Ya. Terus kalau video panjang itu juga bisa memperlihatkan kita punya expertise, setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi kita bisa bahas kasus, cerita, cara pemecahan, dan itu secara nggak langsung kan nunjukin kita punya expertise kayak gimana kan? Iya, Pak. Betul. Gitu. Makanya video panjang guys, ya video panjang. Iya. Ayo buat video panjang. Ayo buat video panjang. Next, personal branding akan brand oriented, bukan market oriented. Ngerti nggak? Enggak ngerti. Enggak ngerti, Pak. Jadi begini, dulu kan market oriented artinya kita tuh lihat dulu kebutuhan market. Kita akan bikin konten dan produknya sesuai sama kebutuhan si market. Nah, kalau sekarang mah udah enggak. Oh, Jadi kitanya punya expertise di bidang apa, kita share ke masyarakat, orang suka sama kita, dia akan ikut kita. oh, Jadi kitanya dulu yang punya bikin. suka di bidang apa. Oh. Beda sama dulu. Dulu orang sukanya apa, baru kita bikin. Benar, misalnya trennya Om Deddy lagi menghina anak SD. Ya nggak? Iya. Ngomongin PA gitu ya. Iya. Pik. Ya, bukan PA yang menghina ya. Kan PA itu kan artinya pendek akal. PA kok pendek akal. Itu akronim sebenarnya ya. Nah, itu kan jadi tren tuh. Nah, biasanya kalau tren zaman dulu, konten kreator akan ngejar-ngejar berita viral kayak begini. Gitu. Tapi saya juga punya pertanyaan dulu tuh, bingung. Loh, kalau niche gue keuangan, ngomonginnya apa? Tren viral gitu. Tren viral. Ini nyambung nggak ya? Ya mungkin kalau disambung-sambungin masih bisa lah ya. Tapi kalau tepet-tiplek nih, kita ngomonginnya finance. Om Deddy ngomonginnya PA yang menghina itu. Terus kita bahasnya dari sisi ya udah, nggak bisa gitu dong Om, itu namanya penghinaan. Nah, nggak nyambung nih konten sebelumnya finance, nyambung ke PA. Komunikasi larinya kan. Iya. Nah, itu nggak boleh.
Nah, tapi kalau zaman dulu mau nggak mau orang akan beradaptasi dengan begitu. Bahasnya apa tadinya? Terus gara-gara viralnya apa? Ini dia kayak berubah jati diri gitu. Gitu. Nah kalau nanti ke depannya trennya akan berubah nih, dimana ya udah mungkin nih kayak begitu-begitu masih ada, tapi disambungin sama kita punya niche marketnya apa yang kita bahas channel kita. Terus orang akan suka sama kita bukan karena marketnya kebutuhannya apa, tapi karena ya udah personal branding kita expert di bidang itu ya. Karena bahasa tersusah juga, jadi orang merasa ini orang oke nih, bisa dipercaya, subscribe langsung. Gitu ya. Next, value over everything ya. Jadi not just empty entertainment ya, jadi bukan cuma sekedar entertainment, ngeledekin orang, ngeprank gitu. Value seperti itu di masa depan akan jadi kecil. Value-nya kecil akan membuat orang lebih malas subscribe ketimbang sesuatu yang bisa kita bagikan ke orang dan bermakna buat dia. Nah, contohnya kita sharing tentang edukasi, inspiratif, action plan, pengalaman hidup, dan tentunya apa yang kita sharing ini ternyata bisa jadi pelajaran buat mereka. Nah, orang akan suka sama kita. Gitu. Jadi value-nya akan terasa lebih gede, berimpact ke mereka. Timbang yang tadi. Prank kayak gitu-gitu. Iya, ngerjain orang gitu. Kurang dapat di masa depan ya. Kayaknya udah kayak begitu-begitu larinya sudah ke arah Netflix aja udah sekalian. Nonton drakor lebih seru daripada nonton ngerjain orang mah. Jadi Anda mungkin yang seperti Ferdian Paleka zaman dulu yang pakai apa? Nasi sampah ya. Sampah. Kedepannya kayaknya udah kurang oke tuh konten kayak begitu. Ya. Next. Yang akan menjadi tren di 2025 sekarang berarti ya AI ya sama automation. Kalau lu nggak pakai bantuan AI untuk research konten, untuk bikin ngedit video maybe ya, kita akan lama bikinnya, terus akan kalah saing sama konten kreator yang lain yang sejenis gitu. Tentunya kalau nggak pakai AI juga biaya mahal ya bikin konten ya. Iya benar. Ya kan mahal kan. Susah, jadi kita harus pakai AI di zaman 2025 biar tetap bisa bersaing, harga masih masuk gitu ya, dan nggak terlalu makan banyak biaya gitu sih. Ya. Yang nextnya adalah micro community dan private group akan lebih kuat dari follower besar, ngerti nggak sih? Enggak, maksudnya gimana? Jadi tren nanti adalah lebih baik kita cuma punya mungkin 1.000 subscriber tapi loyal. Setiap kita bikin seminar, mungkin jual bikin produk e-course baru, mereka tapi beli. Ketimbang punya 1 juta followers, tapi ya pasif semua misalnya. Nggak beli apa-apa. Nggak beli apa-apa, nggak ada komen, nggak ada respon gitu ya. Makanya kalau buat teman-teman semua yang di dunia beginian, nggak tahu lu nyadar nggak? Kalau gue sih punya patokan ya, itu konten kreator yang besar. Apa mereka lakuin? Jadi saya kan suka ngeliatin Om Deddy nih. Ya, dia ngapain sih sekarang sih? Dia ngapain sih gitu ya? Nah, sekarang dia tiba-tiba membuat sebuah membership video. Membership. Yang memang kontennya bagus. Saya nggak bilang jelek. Dan saya suka ya dengan konten seperti itu ya. Jadi Om Deddy menunjukkan sisi ekspertisnya dalam bidang psikologi di situ. Bahas-bahas teori, bahas-bahas kasus, ya. Dan it's really good ya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dia nggak bahas di publik aja, kan viewers bisa lebih banyak. Kenapa dia harus bikin membership video? Biar lebih eksklusif aja buat yang nge-subscribe-nya. Ya, siapa tahu yang nge-subscribe ini kan ada potensi juga kalau Om Deddy bikin acara di kota tertentu, datang nih. Nah, itu dia. Di ketimbang yang gede-gede. Ya, jadi dia juga bikin pemasaran lebih tertarget. Mungkin bisa jual produk lebih mahal ke yang membership ini karena sudah loyal fanbase kan, gitu. Nah, itu adalah contoh dari micro community dan private group akan lebih kuat dari follower besar. Berarti pendapatannya juga berarti bakal lebih besar dari yang benar, ada potensi ke sana. Dan jelas juga kita jual ke siapa. Kalau terlalu nyebar kan bisa jadi ngeblur. Jangan-jangan nih, takutnya di antara viewers besar kan kompetitor, pesaing, atau mungkin orang yang benci ya. Produknya sebetulnya bagus. Tapi karena kita nggak tahu member yang loyal, dan member yang benci sama ini orang, si Om Deddy ini juga gede, dia akan menjelekkan produk. Orang yang netral, yang mungkin
loyal fanbase-nya Om Deddy, mungkin aja ke bawah loh. Oh iya bisa. Bisa nggak? Ya, bisa. Banyak yang bilang ini jelek nih, nyari duit aja nih, atau apa nih? Nggak dibeli deh. Gitu. Tapi kalau produk mahal ini diberikan dan ditawarkan sama loyal fanbase, even dia nggak beli, ya, tapi minimal nggak menghina Iya betul. dan menjelekkan gitu kan. Jadi yang mau beli nggak terpengaruh, bisa kan gitu. Paham ya di sini ya. Nah, next yang ke-10 adalah multi-platform konten strategi akan jadi standar. Ya, jadi ini sudah kita lakukan sebenarnya, tapi mungkin ada tipe konten kreator tertentu yang cuma fokus di satu platform, dua platform. Tapi nantinya ini menjadi wajib, di mana kayak lu bermain di YouTube harus, TikTok harus, IG harus ada, LinkedIn ada, Twitter ada, Threads ada, ya. Jadi semua ada. Nggak boleh cuma satu apa dua. Ya, kita nggak kedengeran. Kalau mau jadi the best or the first atau ya diingat ya harus begini. Next, monetisasi lewat membership dan subscription akan meningkat. Nah, ayo. Betul. Jadi cari duit bukan cuma dari endorse doang, tapi kita bisa dapat subscription dari orang, ya. Gitu. Jangan cuma ngandelin AdSense ya, karena AdSense doang itu kecil makin lama. Mengiklan akan lebih dikit dan dia akan makin selektif sama platform tertentu aja dan ini doang konten kreator tertentu aja. Jadi ya kita harus juga bisa menghidupi diri sendiri dengan cara ya selain affiliate produk, subscription juga bisa jadi salah satu strategi buat bikin pemasukan. Income. Ya, income. Dan ke-12 ya akhirnya nih dapat nih dulu sih. Apa nih? Kreator ekonomi akan lebih profesional dan bukan lagi sekedar hobi. Nah, jadi kelihatannya konten kreator itu akan jadi sebuah profesi depannya dan wajib harus ada. Ini seperti ini ya, jabatan ya kalau di kantor ya. Iya benar. Iya kan? Kalau kita nggak punya konten kreator, ini nggak kedengeran dan kalah saing kan sama orang lain kan. Jadi untuk bisa keep visibility, tetap kelihatan, tetap orang ingat, ya konten kreator kayaknya harus ada ya. Ada. Ya kebetulan kalau saya mah kan memang hobi. Cuma kelihatannya hobi ini sekarang jadi pekerjaan utama ya. Wih, jadi cuan, Pak. Jadi cuan ya, kayak misalnya kita ada salammobilbandung.id tuh. Kenapa masih ada konsumen datang? Ya karena ada konten. Betul. Siapa yang bikin kontennya? Ya konten kreator. Ya, jadi konten kreator adalah salah satu sarana wajib untuk kita masih diingat sama orang supaya keep update, supaya keep in touch, supaya bisa promosi produk kita dan orang mau beli produk kita. Kalau nggak ada yang menginformasikan, mendeliver ya, which is konten kreator, ya produk sebagus apapun, menurut saya sih, ya nggak beli juga, nggak beli, karena tahu kok ini bagus. Ya. Betul, Nah, kan jadi- kadang orang juga lihat dari reviewnya gimana. Reviewnya, benar, cara orang ngejelasinnya. Even orang nggak ada yang ngejelasin, misalnya soal mobil Bandung kita nih, kan siapa yang nge-review ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya saya doang yang nge-review. Produk sendiri ya. Tapi at least orang tahu lah gitu ada jualan gitu kan. Nah, gitu ya. Ya udah, itu dia kesimpulannya. So far menurut kamu ada yang nggak cocok nggak dengan statement barusan? Sejauh ini kayaknya cocok-cocok aja sih, Pak. Cocok aja ya? Iya. Oke. Nah, saya mau kasih tambahan ya. Saya mau ngomongin soal algoritma. Sering dengar nggak? Algoritma IG, algoritma YouTube, algoritma konten. Apa yang Sudah kamu ada. tahu tentang algoritma? Kalau algoritma, kalau misalnya ini nih, saya buka TikTok, terus ngelihatnya tuh tentang yang review skincare. Terus nanti seudahnya tuh munculnya itu terus. Terus ya. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa kamu disodorin? Itu. Karena awalnya kan nonton lama nih, makanya Hmm. tertarik, makanya munculnya itu terus. Gitu ya. Iya gitu. Jadi si platform tersebut bisa ngedeteksi kamu sukanya apa, perilaku kamu gimana, kamu nonton berapa detik kalau di konten tersebut, gitu-gitu ya. Iya. Nah, tapi basically dasar algoritma itu kan adalah membaca perilaku manusia. Iya, setuju ya. Jadi sebisa mungkin kan si platform itu pengen kamu nonton terus, jangan pindah-pindah. Oh, Makanya kamu akan disodorin konten-konten yang kamu suka dong. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau dikasih konten yang kamu suka, kadang-kadang kan ada jenuhnya. Dia selipin tuh ada joget tengah-tengah, bener? betul. Ya, ada konten bercandaan, nanti balikin lagi ke skincare gitu kan, Iya. algoritmanya. Nah, itu tujuannya biar mempertahankan. Tapi balik lagi teman-teman, ini menurut saya ya,
namanya algoritma itu dibikin secara sistem, tapi sistem ini buat apa? Untuk mendeteksi kebiasaan manusia, ya, hobi manusia, interest manusia. Berarti yang disebut algoritma, untuk bisa melakukan algoritma, kita harus tahu kebiasaan manusia. Kita harus tahu yang mereka suka apa, yang mereka butuh apa, sehingga mereka mau nonton konten kita karena merasa mendapatkan insight dan manfaat. Nah, jadi untuk bisa melakukan algoritma bukannya pakai jurus-jurus yang aneh-aneh, mungkin pakai bot dan sebagainya, tapi ramalah manusia itu sukanya apa, dan dengan begitu kita bisa memenangkan algoritma dan memenangkan hati manusia tersebut. Nah, teman-teman yang berikutnya juga yang harus kita tahu, saya belajar dari ini ya, tahu parfum Inhumans nggak? Inhumans. Humans. H2M itu, Humans. Oh, Si Rizky yang punyanya. Rizky. Rizky, bukan Rizky Bilar, bukan. Gak tahu Rizky. Pak. Itu Rizky Humans. Ya, terkenal lah. Dia jadi parfum yang terkenal. I don't know levelnya sebagus apa, tapi kalau di kalangan orang-orang ya brandingnya sih nempel ya, seperti Sarah mungkin atau Axe gitu kan. Cukup nempel lah gitu ya, dan memang wangi juga sih. Humans ya. Nah, tentunya kalau kita masuk ke dalam sebuah industri parfum, dagang nih, marketnya gede, tapi kompetitornya juga gede, betul ya? Termasuk orang-orang pun sampai banyak jualan di mall nih, suka ngasih-ngasih kartu gitu kan. Nah, tapi kok bisa si Rizky ini cuma via sosmed, digital marketing, bisa cukup punya pengaruh di kepala-kepala orang ini? Mau beli gitu orang lo? Tahu nggak jawabannya kenapa? Sampai saya nyari dulu ya, ini mau kasih lihat nih, Humans. Nah, kenapa tuh? Karena mungkin punya ciri khasnya sendiri. Ciri khas apa? Wanginya, mungkin orang-orang suka. Oh, yang itu. Iya, HMNS. Oh iya. Nah, Oh, parfum itu. iya, Humans. Tahu dong berarti dong? Iya tahu Pak. Pernah pakai? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak. Oh, iya. Nah, ini Humans ya. Nah, kok bisa parfum ini buatan Indo, tapi kok bisa jadi top of mind dari orang-orang di Indonesia? Ya, nggak semua sih, tapi kan tentunya banyak yang beli juga ya. Banyak yang beli karena berarti banyak yang suka. Kok bisa? Apa yang Rizky lakukan? Riset. Riset, benar? Berarti riset market ya? Ya, riset. Wanginya apa yang laku gitu ya? Iya. Nah, terus? Apa lagi ya? Mungkin kesukaan orang-orang? Hobinya, interest, ya, which is itu tadi buat algoritma kan. Oh, Nah, terus apa lagi dilakuin? apa ya Pak? Nggak tahu. Interaksi jawabannya. Oh, interaksi. Interaksi mengalahkan iklan. Berarti dia tuh sering interaksi sama followersnya gitu, sukanya Iya. wanginya apa Benar. gitu-gitu. Jadi saya tuh pernah nonton podcastnya dia sama siapa gitu ya. Gimana cara lu menangkan persaingan dan branding sebagainya? Gua ngobrol sama audiens sampai malam, sampai subuh-subuh. Ada yang curhat, juga ada ini gitu. Itu caranya. Jadi ya memang harus ngobrol. Dan dengan ngobrol orang jadi dekat dan impact-nya ya trusting naik ya. Jadi apapun yang kita tawarin ya dia akan lebih mau beli gitu. Ketimbang dia beli yang merek-merek terkenal tapi nggak berasa dekat. Oh iya. Gitu. Iya. Kalau sama-sama nggak berasa dekat, dipilih yang terkenal. Tapi kalau ada yang lebih dekat, dia akan pilih yang lebih dekat. Oke. Ya, saya akan beli keripik Ine ya bikin. Iya. Kemarin bikin apa ya waktu dia kesini? Pernah ngasih saya apa sih waktu ini ulang tahun? Mama yang bikin tuh. Nasi kuning. Nasi kuning. Saya akan beli nasi kuning Ine daripada nasi kuning depan Kopomas. Iya. Iya, lebih dekat. Karena dekat. Lebih dekat. Oke. Mamanya bikin nasi kuning guys. Boleh. Ine Mediana. Nggak jualan. Nggak jualan, maaf. Ya. Jadi kalau dia jualan, saya akan beli nasi kuning Ine. Kita lebih dekat guys. Jadi daripada nasi kuning omah siapa, misalnya mbok siapa gitu, nggak kenal. Ya, gitu. Oh. Dasar itu yang dilakukan sama Humans. Ya terus kalau audiensnya banyak gimana? Ya pada akhirnya kita bisa bikin grup dulu sih, yang bikin di Discord misalnya, kenal lebih dekat, gitu kan ngobrol. Dan hari gini kita bisa minta bantuan AI buat ngerangkum. Obrolan terlalu banyak ya, misalnya sampai 10.000 chatting gitu, kan pusing. Gue mesti jawab yang mana gitu kan ya. Ya kalau gue akan melakukan yang gue jawab yang nge-tag
ngetek duluan. Yang ngetek @Samuel Moses misalnya gitu. Nanya dong ini, itu yang saya jawab. Yang komen-komen biasa mah enggak lah. Nah, terus ya kita bisa copy paste semua atau kita import ya. Atau download semua chattingan itu, masukin AI, kemudian minta dirangkum ini ngomongin apa sih? Ya udah, lu kasih opini aja di situ tentang hal demikian. Ya. Ya udah, itu sih. Pada akhirnya obrolan kedekatan mempunyai ruang untuk kita bersaing sama market yang cukup ganas di luar sana. Dan pada akhirnya silakan dilakukan Transosmed ini, ya gue juga masih dalam tahap belajar ya, merintis, dan ini sharing buat teman-teman semua. Siapa tahu di tengah keputusasaan kalian mendengarkan video ini dan mendapatkan insight harus ngapain, dan kita sama-sama berjuang untuk sampai di puncak. Ya nggak? Betul. Mantap guys. So subscribe channel kita, rubah nama di Belajar Public Speaking. Oh, bukan mentor public speaking Bukan. lagi. Oh, belajar. Ya, Belajar Public Speaking. Ternyata keyword ini lebih banyak dicari orang daripada mentor public speaking. Kita akan ganti ya. Belajar Public Speaking yang bahas tentang komunikasi, presentasi, sosmed boleh buat jualan dengan cara ngomong. Terus pokoknya urusan komunikasi lah. Ya, psikologi juga ada, manipulasi juga ada. Pokoknya sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan bye-bye. Bye-bye.